Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Namun, sebelum membahas materi hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda Sari, SE MSc, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Moneter Internasional yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Baiklah, kita akan mulai pembahasan materi yang berjudul Konsep Sistem Pembayaran Internasional Konsigman atau konsinyasi. Definisi konsinyasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsinyasi diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian atau jual titipan. Sedangkan penjualan konsinyasi yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik atau pengamanat kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan atau komisioner dengan memberikan komisi. Hak milik barang tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Konsinyasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1404 sampai 1412. Ciri khas penjualan konsinyasi. 1. Pemilikan atas barang yang dijual belikan masih menjadi milik pengamanat sampai barang tersebut terjual. 2. Pengamanat tetap bertanggung jawab atas barang yang dijual dan biaya yang dikeluarkan untuk barang konsinyasi sejak barang dikirim sampai barang terjual oleh komisioner. 3. Komisioner berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang yang dijual sampai barang tersebut habis terjual. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanat. 1. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat, seperti memperkenalkan produk baru ataupun membuka divisi penjualan di suatu daerah. 2. Pengamanat dapat mengendalikan harga jual dari agen. 3. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner. 4. Pengamanat dapat memperoleh spesialis penjualan. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner. 1. Komisioner tidak dibebani risiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan. 2. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti. 3. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut akan menjadi tanggungan komisioner. 4. Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi. 5. Komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan konsinyasi. Syarat sahnya penawaran konsinyasi menurut pasal 1405 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya. 2. Dilakukan oleh orang yang berwenangan melakukan pembayaran. 3.
Penawaran harus meliputi seluruh uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen penjualan konsinyasi ada 3, yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan berisi data-data nama barang yang dikirim, jumlah barang, harga, tanggal pemesanan, serta nama pihak yang memesan barang tersebut. 2. Laporan penjualan. Laporan penjualan berisi data-data nama atau jenis produk yang terjual, jumlah barang yang terjual, serta jumlah total dari hasil penjualan barang tersebut. 3. Surat tagihan. Surat tagihan berisi tanggal transaksi penjualan, jumlah yang harus dibayarkan dengan perusahaan sesuai dengan barang yang telah dijual serta menyertakan nomor faktur penjualan. Tentang hak-hak penerima barang atau konsigni. 1. Pihak menerima barang berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara kedua belah pihak. 2. Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, pihak penerima berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan, seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Tentang kewajiban-kewajiban penerima barang. 1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. 2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Pihak penerima harus menjual barang-barang tersebut sesuai dengan harga yang dinyatakan dalam perjanjian. 3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang-barang milik pengamanat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap diketahui setiap saat. Pembukuan yang tertib dan teratur harus diselenggarakan terhadap transaksi-transaksi penjualan barang-barang konsinyasi. Hasil penjualan, biaya-biaya yang mendapat penggantian, persediaan barang dan piutang dari penjualan barang-barang konsinyasi, semuanya harus dinyatakan jelas di dalam rekening-rekening pembukuan untuk melindungi hak-hak atau kepentingan pengamanat. 4. Membuat laporan keuangan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Sekian pembahasan materi yang berjudul Konsep Sistem Pembayaran Internasional Konsigman atau Konsinyasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.